أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، ناصر المستضعفين، حبيب الفقراء والمساكين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. Ikhwani wa akhwati sekalian, sebelum kita masuk ke padang suci yang bersimbah darah Abi Abdullah, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, mengucapkan doa sambil meniatkan takziah dari lubuk hati yang terdalam kepada manusia paling agung saat ini, yang air matanya tidak sebanding dengan air mata kita. Dia adalah sahib al-asri wal zaman, Al-Hujjat ibn al-Hasan ajjalallah farajahu syarif. Kita memohon dengan doa yang kita tujukan kepada pribadi suci beliau, semoga beliau ridha dengan kita dan menggabungkan hati kita kepada Sayyidah Zahra, ibunda Abi Abdullah al-Husain, yang tidak ada wanita paling berduka sepanjang zaman laksana Zahra. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita memohon doa, semoga kita semua dijaga. Dan duduknya kita di sini, datang dan keluarnya berbeda. Ji'na bil-dhunub, kita datang dengan dosa dan keluarnya kita dengan ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwalika Hujjat ibn al-Hasan, صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك يا أبا عبد الله. عليكم منا جميعا سلام الله
أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر المنة لزيارتكم يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. Marilah hari ini, saat ini, kita tinggalkan hiruk pikuk dunia. Kita tinggalkan rumah kita. Marilah kita duduk bersimpuh di samping kemah-kemah Karbala. Marilah kita menatap dengan kedua mata ini yang mungkin saja tak mampu meneteskan air mata. Karena di dalam hadis dikatakan, ma jafatil qulub illa liqaswatil ma jafatid dumu' illa liqaswatil qulub. Air mata ini kering, tak mampu meneteskan sebutir pun air mata dikarenakan hati telah menjadi keras. Maqasatil qulub illa likathratiz dzunub. Hati mengeras dikarenakan dosa begitu banyak. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, hati kita menjadi lembut karena kita sirami dengan air mata Abi Abdullah. Di dalam hadis disebutkan, man baka au abka au tabaka lil Husain falahul jannah. Siapa yang meneteskan air mata, yang menangis atau membuat orang menangis atau berpura-pura menangis, maka ganjarannya hanya satu, surganya Allah. Ini adalah nikmat besar yang kita dapatkan di hari yang mulia ini. Al-Imam Shadiq mengatakan, siapapun yang menangisi datukku Al-Husain, walaupun linangan air matanya hanya sebesar sayap lalat, maka hal itu akan menjadikan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya seluas lautan. Siapapun yang menangisi datukku Al-Husain, air matanya sekarang, tangisannya sekarang, nanti dia dibangkitkan di akhirat tidak mengeluarkan air mata lagi. Padahal umat manusia semuanya meneteskan air mata, ketakutan karena azabnya Allah yang begitu dahsyat. Ikhwani wa akhwati sekalian, Al-Husain dilahirkan di kota suci Madinah. Ketika beliau lahir, sebagaimana ibu pada umumnya, ibunda Abi Abdullah Al-Husain berbahagia. Lahir putra keduanya adalah seorang lelaki yang parasnya begitu tampan. Tetapi ketika diberikan kabar duka cita oleh ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atas apa yang akan menimpa putra Fatimah, Az-Zahra menangis terseduh-seduh, sehingga dari sedih dan duka citanya yang mendalam, beliau tidak mampu menyusui Al-Husain, sehingga Rasulullah lah yang menyusui Al-Husain selama 40 hari lamanya.
dengan lidahnya, dengan kedua jarinya Rasulullah menyusui Al-Husain. Karena ibunda dari Al-Husain tidak mampu meneteskan atau menyusui Al-Husain dikarenakan duka citanya, dia menangis terseduh-seduh. Sehingga paras Al-Husain karena dia disusui, diberikan air suci oleh Rasulullah. Parasnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Az-Zahra menimang Al-Husain, Az-Zahra mengatakan, anta syabihun bi abi, lasta syabihan bi Ali. Engkau mirip ayahku, engkau tidak serupa dengan suamiku Ali. Begitu sayang Az-Zahra, begitu sayang Ar-Rasul, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika melewati rumah putrinya lalu mendengar Al-Husain menangis, Ar-Rasul masuk ke rumah Az-Zahra, memohon Az-Zahra, diamkan Al-Husain, jangan dia jadikan dia menangis, karena tangisannya membuat malaikat pun menangis. Sangat sayang Rasulullah kepada Al-Husain. Setiap Rasulullah mencium kedua putranya, tapi beda ketika beliau mencium Abi Abdullah Al-Husain. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah selalu menciumi leher Al-Husain. Ketika Az-Zahra putrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bedakan Al-Hasan wal-Husain saat engkau mencium? Apa jawab Rasul? Wahai putriku Az-Zahra, ketahuilah bahwa putramu ini akan disembelih di lehernya ini. Maka aku bertabarruk, aku memohon keberkahan Allah di tempat yang nanti pisau yang teramat tajam menggores lehernya yang suci ini. Duka Az-Zahra dan duka Rasul tidak sebanding dengan siapapun. Tumbuh besar Al-Husain di Madinah, dan ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, ketika Az-Zahra syahidah, beliau masuk ke kamar Az-Zahra dan melihat ibunya sudah tak bernyawa. Dia letakkan pipinya di telapak suci ibunya. Beliau katakan, ya ummah, ana azizukal Husain, ana azizukal Husain, ya ummah, kalimini, ana azizukal Husain. Berat ditinggal Az-Zahra. Bersabar Al-Husain tumbuh besar. Lalu saatnya tiba ketika ayah dan kakaknya telah syahid, dan Al-Husain mendengar bahwa pengganti Muawiyah adalah putranya yang terkutuk. Maka deklarasi perang dinobatkan oleh Al-Husain di Madinah. Seorang sahabat dari Abi Abdullah datang dari Kufah mengunjungi Al-Husain di Madinah. Saat itu dia membawa surat dan imam membaca surat-suratnya. Lalu imam mengatakan, tunggu aku 3 hari lagi. Aku menunggu Al-Husain di Madinah Al-Munawwarah. Aku duduk, aku tunggu saat yang dijanjikan. Ternyata 3 hari tiba, aku mengunjungi rumah Abi Abdullah. Beliau duduk dikelilingi Bani Hashim. Saat itu tanggal 28 Rajab, imam telah dikelilingi saudara-saudaranya, dan kuda-kuda bawa tunggangan serta onta-onta yang membawa bekal telah tersedia di depan rumah Abi Abdullah. Lalu orang ini melihat sosok pemuda tampan keluar dari rumah Abi Abdullah. Dia bertanya kepada sosok di sebelahnya, siapakah pemuda itu? Orang itu mengatakan, dia Qamar Bani Hashim, dia Abbas, adik dari Al-Imam Husain. Tak lama keluar wanita dengan wajah tertunduk malu, dilihat orang banyak. Dia tanya, siapa wanita yang penuh keanggunan itu, memiliki karisma yang begitu tinggi? Orang ini menjawab, dia adalah Zainab, putra Amirul Mukminin. Lalu keluar dari rumah Al-Husain wanita-wanita suci. Orang ini bertanya, siapa wanita kecil itu? Aku tidak pernah melihat para secantik dia, seolah-olah dia diciptakan dengan kehendaknya. Itu adalah putri Al-Husain, dia adalah Sukainah, dia adalah Ummu Kulthum. Lalu semuanya
keluarga Abi Abdullah Al-Husain naik ke onta dan kudanya. Al-Imam Husain memanggil Abbas, "Ya Abbas, bawakan kuda datukku Rasulullah." Lalu kuda Rasulullah dikeluarkan, kuda yang bernama Murtajaz, yang dipakai Rasulullah di Uhud, dipakai oleh Amirul Mukminin di Siffin, sekarang akan dibawa oleh Abi Abdullah ke padang Karbala. Abbas mengambilkan kudanya, lalu dia menyuruh banat Ahlul Bait menanggi unta. Dan Abbas disuruh oleh kakaknya Abi Abdullah Al-Husain berdiri di depan dengan kudanya sambil memegang bendera kehormatan. Naik Al-Husain, berjalan kafilah keluarga Az-Zahra meninggalkan Madinah. Sebelum Al-Husain meninggalkan Madinah, ada putri Al-Husain yang tidak diajak ikut bersama Abi Abdullah. Siapakah namanya? Dia bernama Fatimah Alilah. Tidak diizinkan ikut oleh Al-Husain. Kenapa? Karena itu pesannya Allah. Ditinggalkan putri yang masih kecil dalam keadaan sakit. Bayangkan bagaimana beratnya perpisahan ayah dan bagaimana beratnya putri yang ditinggalkan oleh ayahnya sendiri dan kakaknya, bibinya, semua meninggalkan dia. Berangkat Imam Husain meninggalkan Madinah, lalu dia menengok ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada Nabi dan menyampaikan salam kepada Az-Zahra dan menyampaikan salam kepada Al-Mujtaba Hasan. Salam atasmu wahai manusia agung, wahai datukku, wahai ibunda Az-Zahra, wahai abangku Al-Hasan. Semuanya menangis, berat rasanya meninggalkan pusara suci Rasulullah. Berangkat tanggal 28 Rajab sampai ke Mekah pada tanggal 3 Sya'ban. Sengaja Imam Husain tergesa-gesa agar dia cepat sampai ke Makkah Al-Talib. Berangkat pada bulan Ramadan, meninggalkan Al-Imam Husain dengan penuh lilangan air mata. Sampai di kota Kufah, disambut ribuan manusia dan kerumunan manusia yang begitu banyak menggentarkan istana Yazid ibn Muawiyah. Lalu dia mengutus seorang yang terkenal kejam yang bernama Ibn Ziyad, Ubaidillah ibn Ziyad, putra dari seorang penzina. Ibn Ziyad masuk ke kota Kufah dengan menggunakan laksana Al-Imam Husain masuk ke kota Kufah, pakaiannya, caranya, sehingga orang-orang menyambutnya dipikir Abi Abdullah Al-Husain. Ternyata ketika dia membuka wajahnya, semua orang-orang yang menyambutnya lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Lalu Ibn Ziyad mengatakan, siapapun yang berhasil membunuh Muslim bin Aqil, utusan Abi Abdullah, maka dia akan mendapatkan hadiah langsung darinya. Tadinya manusia menyambut Muslim dengan gegap gempita. Sekarang mereka takut bahkan mencari kepala Muslim. Ribuan orang sekarang masuk ke rumah menyelamatkan nyawanya, takut dibunuh oleh Ibn Ziyad alaihi la'nah. Muslim ketika itu hanya didampingi 30 orang. Hani bin Urwah telah ditangkap oleh penguasa dan disiksa di dalam penjara Ibn Ziyad. Tidak ada lagi penolong Muslim bin Aqil. Lalu dia salat maghrib di masjid di Kufah. Tadinya ada makmum 30 orang di belakangnya. Usai salam, tak seorang pun tersisa. Semuanya lari meninggalkan Muslim bin Aqil sendiri. Keluar Muslim dari masjid Kufah dan berpikir kemana dia harus melangkah. Jalan Muslim dari satu gang ke gang. Tidak ada lagi rumah yang membuka pintu untuk mempersilahkan Muslim masuk ke rumahnya. Lalu dia duduk termenung di depan rumah seorang mukminah bernama Taw'ah. Taw'ah keluar dari balik rumahnya dan bertanya, wahai orang asing, kenapa engkau duduk di depan rumahku? Muslim mengatakan, bolehkah aku meminta sesuatu? Taw'ah mengatakan, apa yang engkau inginkan?
Muslim mengatakan, adakah segelas air untukku? Aku haus. Lalu Tawah masuk ke rumahnya dan memberikan air segelas untuk Muslim bin Aqil, utusan Abi Abdullah. Minum Muslim bin Aqil karena kehausan. Selesai dia minum, dia pun duduk lagi termenung. Tawah dari balik pintu melihat, kenapa orang ini masih berada di depan rumahnya. Lalu Tawah keluar, wahai orang asing, aku haramkan engkau duduk di depan rumahku. Aku seorang mukminah yang menjaga kehormatanku. Mendengar kalimat haram, Muslim langsung bangkit dari tempat duduknya. Ingat, dia adalah keluarga Nabi yang berjalan dengan syariat. Lalu dia tertunduk di hadapan Tawah. Lalu Tawah bertanya, siapakah engkau? Wahai orang asing, aku baru pertama kali melihatmu. Engkau pasti bukan warga di sini. Apa jawab Muslim? Aku utusan Abi Abdullah. Aku Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Mendengar utusan Abi Abdullah, Tawah yang seorang mukminah teriak, ya Rasulullah, gerangan apa yang telah aku lakukan kepada Dzurriyyatus Zahra, Dzurriyyatur Rasulullah? Lalu Tawah mengatakan, masuklah wahai Muslim bin Aqil, wahai utusan Abi Abdullah ke rumahku. Sebuah kehormatan engkau masuk ke dalam rumahku. Lalu Tawah menyembunyikan Muslim bin Aqil di rumahnya. Dia hidangkan makanan, tapi sampai subuh makanan itu tidak disentuh. Ketika subuh tiba, Muslim sholat subuh 2 rakaat, lalu bertemu dengan Tawah. Lalu Tawah mengatakan, aku melihat engkau sedikit pun makananku tidak engkau sentuh. Apa jawab Muslim? Aku sibuk berdoa dan munajat kepada Allah. Dan aku sempat tertidur. Dalam tidurku aku berjumpa Rasulullah, berjumpa ayahku, dan berjumpa pamanku Ali bin Abi Thalib. Belum selesai Muslim bin Aqil cerita, suara kuda telah terdengar mengepung rumah Tawah. Tawah terperanjat, dia melihat musuh-musuh telah mengepung rumahnya. Lalu dia katakan, siapa yang memberitahukan keberadaanmu di rumahku? Ketika Muslim keluar bersama wanita mukminah ini, dia melihat putranya ada di pasukan musuh. Putranya bernama Bilal telah membocorkan keberadaan Muslim dikarenakan ia ingin mendapatkan hadiah dari Ibn Ziyad. Lalu Muslim bin Aqil menenteramkan batin hati seorang ibu yang mukminah ini. Wahai Tawah, janganlah engkau sedih karena ujian ini telah juga diberikan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, karena putranya adalah bukan seorang putra yang baik, bukan anak yang soleh. Tentram hati Tawah, lalu Muslim maju ke medan pertempuran. Apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil? Dia keluarkan pedangnya. Saat inilah saat yang aku nantikan. Lalu Tawah berteriak kepada Muslim bin Aqil, ya Muslim bin Aqil, wahai Muslim bin Aqil, arini syaja'ah ammika Ali bin Abi Thalib. Wahai Muslim bin Aqil, perlihatkan kepadaku keberanian pamanmu Ali bin Abi Thalib. Tawah ingin melihat bagaimana syaja'ah Amirul Mukminin. Maju Muslim bin Aqil, laksana Amirul Mukminin. Dia ayunkan pedangnya, dia pegang dengan satu tangannya, dan dia lemparkan musuh-musuhnya sampai ke atap rumah. Tidak ada yang mampu membunuh Muslim bin Aqil, sehingga akhirnya mereka melakukan satu tindakan buruk. Mereka menjebak Muslim masuk ke dalam parit, lalu tubuh Muslim mereka aniaya. Diseret Muslim bin Aqil dengan berlinang air mata dan darah. Lalu Muslim bin Aqil mengatakan, izinkan aku berbicara dengan Tawah. Tawah dengan linangan air mata melihat utusan Abi Abdullah. Lalu Muslim mengatakan, wahai Tawah, kemarilah. Wahai Muslim bin Aqil, linangan air mata Tawah tak henti-hentinya mengutuk para tentara-tentara Ibn Ziyad alaihim la'nah. Lalu Muslim mengatakan, ya Tawah, nanti kalau kafilah putri-putri Al-Husain datang dari Syam, jamulah mereka, berikan mereka minuman, dan berikan mereka makanan. Kenapa Muslim titip kepada Tawah? Karena Ahlul Bait tidak boleh menerima sedekah. Jadi jamuan nanti adalah wasiatnya Muslim bin Aqil melalui tangan Tawah.
Lalu Muslim mengatakan, wahai Tawah, aku wasiatkan padamu, kalau nanti engkau melihat banat Ahlul Bait, cari putriku bernama Hamidah. Sampaikan kepada putriku Hamidah, kalau aku ayahnya bangga dengan dia. Tawah berlinang air mata, jasad tubuh Muslim yang bersambah darah dibawa ke istana Ibn Ziyad. Lalu dia dipaksa menyampaikan salam kepada Ibn Ziyad, dia menolak. Disiksa di hadapan Ibn Ziyad dan dia ditarik oleh Al-Goja Ibn Ziyad ke atas menara yang tinggi. Sampai di atas menara, Muslim bin Aqil meminta diri untuk sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, lalu menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, ke tempat Imam Hussein beranjak menuju Kufah. Dia mengatakan dengan suara yang begitu parau karena dia kehausan. Setiap Muslim ingin meminum, air minumnya penuh dengan darah mulutnya, dia abaikan, dia tidak jadi meminum. Ketika disodorkan air, dia ingin minum, gigi-gigi depan Imam Hussein jatuh ke dalam gelas itu dan dia tidak menjadi minum. Lalu Muslim menghadap Makkah Al-Mukarramah. Dia menyampaikan, Assalamu alayka ya Aba Abdillah, sambil berlinang air mata. Al-Gojanya tertawa, aku pikir engkau orang kesatria, ternyata engkau takut dengan kematian. Muslim mengatakan, tidak, air mata ini untuk tuanku Sayyidi wa Maulaya Abi Abdillah, bukan untuk aku. Lalu dia memenggal kepala Muslim bin Aqil dan melemparkannya ke tanah. Lalu jenazah Muslim diseret di keganggang di Kufah dan diletakkan di tempat sampah di samping masjid Kufah. Seorang mukminah, istri dari Maisam At-Tammar, malam-malam dia bersembunyi menguburkan jenazah Muslim bin Aqil yang tanpa kepala. Karena kepalanya dikirimkan ke istana Syam, ke istana Yazid putra Muawiyah alaihi la'nah. Lihat ayuhal ikhwan wal akhwat, kafilah keluarga Nabi sekarang beranjak menuju Karbala. Ketika Muslim menyampaikan salam, detik itu juga Imam Husain mengatakan wa alaikassalam ya ibn Am. Ketika Muslim mengatakan assalamu alayka ya Aba Abdillah, Al-Imam Husain juga menjawab wa alaikassalam ya ibn Am. Menangis Abi Abdillah. Lalu dia turun dari kudanya memanggil Zainab. Al-Husain mengatakan, mana putri Muslim bin Aqil, mana Hamidah? Lalu Zainab membawa Hamidah yang baru berumur 5 tahun, dibawa kepada Al-Husain. Lalu Imam Husain memangku Hamidah, menciumi Hamidah, membelai Hamidah, putri Muslim bin Aqil. Lalu Hamidah bertanya, wahai paman, wahai putra Rasulullah ya Sayyidi, tampaknya usapan tanganmu sama dengan engkau mengusap anak yatim. Apakah ini pertanda bahwa ayahku syahid? Apa jawab Abi Abdillah Al-Husain dengan hati yang penuh luka? Imam mengatakan, ya Hamidah, sekarang aku ayahmu, ana abuk, ana abuk. Aku sekarang ayahmu ya Hamidah. Ayahmu baru saja syahid. Dipeluk Hamidah. Tegar Hamidah, dia berlinang air mata tapi tetap tegar. Kenapa engkau begitu tegar? Hamidah mengatakan bahwa ayahku berpesan aku harus menjagamu dan putri-putrimu. Tanggal 2 Muharram, rombongan kafilah suci sampai di tanah Karbala. Kuda Imam Husain tidak mau beranjak dan tidak mau melangkahkan kakinya.
Habib Abdullah bertanya, tempat apa ini? Apa nama tempat ini? Sahabat Imam mengatakan, Ghadiriyah ya Imam. Lalu Imam tertegun, adakah nama lain? Sahabatnya mengatakan, Nainawa. Mendengar kalimat Nainawa, Imam menghentikan kudanya. Inilah tempat yang Nabi mengatakan tempat perjanjianku kepada Allah, pertemuanku kepada Jalla Jalaluh. Ini adalah Karbala, tempat di mana duka cita keluarga Nabi akan dipentaskan di tempat ini. Turun Imam dan menyuruh semua pasukannya menurunkan barang bawaannya. Kemah didirikan. Suasana Karbala telah berubah. Tadinya hening, tak ada makhluk di atas pasir yang disengat matahari. Sekarang tampak berlian dan mutiara suci berkilauan di padang pasir yang penuh ataupun yang penuh terik matahari. Lalu Imam menyuruh semuanya mendirikan tenda. Saat-saat perjumpaan dengan Jalla Jalaluh semakin dekat. Malam demi malam dilewati Imam dengan ibadah, dan Imam membebaskan pengikutnya untuk kembali ke kafilahnya dan ke tempatnya masing-masing. Tapi sahabat-sahabat Imam tetap tegar. Dia tidak mau meninggalkan Imam. Lebih baik tubuhku dibakar, dihidupkan, dibakar, dihidupkan, dibunuh, dicincang lebih dari 70 kali, asal kami syahid bersamamu ya Abu Abdullah. Sumpah setia mereka ucapkan di depan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jarak dengan kematian semakin dekat. Malam Muharram tiba. Semua sahabat Imam penuh dengan ibadah dan linangan air mata. Ada yang tertawa sehingga sahabat yang lain berkata, "Kenapa engkau masih sempat tertawa? Padahal engkau, aku tahu sepanjang hidupmu kamu tidak pernah bercanda ataupun tertawa." Lalu sahabat Imam mengatakan, "Bagaimana aku tidak senyum dan tertawa bahagia? Karena besok kita semua akan syahid bersama Abi Abdullah, dan kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi." Malam pun tiba, keheningan malam di padang Karbala yang terdengar oleh pasukan musuh laksana suara tawon bergemuruh. Mereka adalah putra-putri Al-Husain dan juga ayahnya dan juga keponakannya putra-putra Al-Hasan. Mereka semua sibuk munajat kepada Allah. Sahabat-sahabat Imam Husain juga munajat kepada Allah. Lalu Imam keluar dari balik tendanya. Sahabat melihat Imam berdiri dan menjongkokkan tubuhnya, lalu berdiri lagi dan menjongkokkan tubuhnya. Sahabatnya berlari menuju Imam, "Ya Aba Abdullah, ya Maulaya Sayyidi, apa yang kau sedang lakukan? Biar kami yang lakukan kalau memang harus kami lakukan." Imam mengatakan, "Aku sedang membersihkan duri-duri. Aku takut ada sesuatu yang nanti besok putri-putriku berlari ketika kemah diserang, ada yang terluka dengan duri-duri Karbala." Imam memotek duri-duri, takut kalau Sukaina, Zainab tertusuk duri. 10 Muharram pun tiba. Pasukan musuh semakin tidak sabar lagi untuk mencincang-cincang keluarga Nabi. Al-Husain membagi pasukannya dengan 3 bagian. Sahabat-sahabatnya dibagi. Ada yang berada di sektor kanan bernama Zuhair Ibn Yaqin, dan juga sektor kiri Habib bin Mazahir. Dia menjaga pasukan Abi Abdullah, dan Abi Abdullah Al-Husain berada di tengah, dan Abbas disuruh memegang liwa, bendera keagungan Ahlul Bait, tegap berdiri menatap musuh tanpa takut dan gentar. Lalu ada manusia terkutuk yang sebetulnya dia mengenal Al-Husain dengan baik. Dia bernama Umar bin Sa'ad alaihi la'nah. Dia melesatkan panahnya dan mengatakan, "Saksikanlah hai manusia,
akulah yang memulai perperangan dengan keluarga Nabi. Sekarang ini dia lesatkan panah dan ratusan panah menyusul melukai pasukan Al-Husain. Perang mulai berkecamuk. Suasana gemuruh dan dentingan pedang terdengar di kemah-kemah Abi Abdillah. Lalu satu persatu sahabat Al-Imam Husain tersungkur. Di antaranya ada seorang budak yang kulitnya hitam bernama Gulam Turki. Dia hidup sebatang kara, maju ke medan pertempuran. Imam mengatakan, cukup, tidaklah, tidak usah ikut. Tidaklah, jangan engkau mengorbankan nyawamu. Tinggalkanlah tempat ini, engkau hidup sendiri. Tidak, ya Ibn Rasulillah, ya Sayyidi, izinkan aku, kulit yang hitam ini putih di hadapan ibundamu Az-Zahra. Bau badanku busuk, aku ingin bau badanku menjadi wangi di hadapan Rasulullah. Maju orang ini ke medan peperangan, berhasil membunuh banyak pasukan musuh dan dia jatuh tersungkur. Lalu mengatakan, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Imam maju ke medan pertempuran memeluk budak ini, lalu meletakkan pipinya di hadapan menempel dengan pipi budak ini. Lalu dia teriak, man mithli ibnu Rasulillah wada'a khaddahu ala khaddi. Siapa orang seperti aku, putra Rasulullah, menempelkan pipinya di hadapan pipiku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu persatu pasukan Al-Husain terbunuh. Lalu muncul saat-saat yang sangat memilukan, karena Imam Husain harus melepas putranya yang bernama Aliul Akbar. Aliul Akbar, putra tertua, putra sulung Abi Abdillah. Dia maju ke depan ke medan pertempuran. Berlinang air mata Imam Husain. Imam meneteskan air mata untuk Aliul Akbar di 3 tempat. Saat beliau itu dipeluk oleh Imam, saat beliau menaiki kuda, dan saat beliau jatuh tersungkur di medan pertempuran. Ketika Aliul Akbar maju ke depan pertempuran, ke medan pembantaian, Imam Husain mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, Allahumma syhad ala haula faqad baraza ilaihim ashbahan nas khalqan wa khuluqan wa mantiqa bi rasulika Muhammad. Ya Allah, sekarang muncul, akan bertempur, maju ke medan peperangan seorang yang wajahnya mirip dengan kekasihmu Rasulullah, yang akhlaknya, yang perangainya, yang bentuk fisiknya sama dengan nabimu Rasulullah. Lalu Imam mengatakan, ya Allah, seandainya kami kunna idza ishtaqna ila ru'yati nabiyik, kalau kami rindu dengan untuk melihat wajah nabimu, nazarna ilaih, kami melihat wajahnya. Aliul Akbar yang parasnya persis Nabi maju ke medan laga, mengayunkan pedangnya sambil membaca syair untuk menunjukkan bahwa dia Bani Hashim, tidak takut dengan kematian. Kembali Aliul Akbar karena kehausan memanggil ayahnya, ya Aba al-Aj, aku haus ya Aba, wahai ayahku, aku haus, adakah air untukku? Kata Imam, ya waladi, tidak ada walaupun setetes. Kembali kamu, baliklah, lawan itu musuh-musuh nabimu. Ketika dia berhasil membunuh ratusan tentara Ibn Ziyad, kembali, wahai ayah, aku haus, aku haus. Lalu Imam Husain mengeluarkan cincinnya, wahai adik, anakku yang kusayangi ini, cincin ayahmu isaplah, mungkin bisa menghilangkan dahagamu. Lalu Aliul Akbar maju dengan kudanya, dan ada musuh yang melempar lembing tepat mengenai kepalanya. Terbelah kepala Aliul Akbar
dan darahnya membasahi kudanya sehingga kuda Aliul Akbar tidak tahu akan kembali kemana. Kuda Aliul Akbar memacu langkahnya menuju kemah musuh. Melihat putra Imam Hussein datang, laksana Id bagi mereka. Mereka mengadakan pesta mencincang-cincang tubuh Aliul Akbar. Aliul Akbar memanggil ayahnya, "Ya Abata, wah Husaina, wahai ayah, lihat Rasulullah telah datang. Aku melihat ibuku Fatimah. Wahai ayah, aku melihat Rasulullah sedang membawa cawan, membawa air untukku. Wahai ayah." Imam Hussein langsung masuk ke medan pertempuran, dibunuh banyak puluhan musuh. Lalu dia memeluk Aliul Akbar, menciumi Aliul Akbar. Dibawa jenazah cuci Aliul Akbar ke kemah. Banat Ahlul Bait mengatakan, "Wah Aliyah." Zainab teriak, "Wah Aliyah, wah Muhammad." Sukainah teriak histeris melihat kakaknya. Imam mengatakan, "Wahai Sukainah, jangan kau menangis." Apa jawab Sukainah? "Wahai ayah, adakah adik yang tega melihat kakaknya seperti ini?" Wajah yang mirip Rasulullah sekarang bersimbah darah. Lalu saat Imam sedihnya semakin menyayat, Imam menghadap musuh-musuh. Ar-Rasul semakin ganas dan tidak puas membunuh segitu banyak manusia. Imam dikagetkan oleh anak kecil keluar dari balik kemah. Dia bernama Qasim ibn Hasan al-Mujtaba. Qasim keluar dari balik kemah dengan menggunakan jubah ayahnya Al-Hasan, sorban ayahnya. Ketika Imam melihat, "Ya Qasim, kembali engkau kembali nak, kembali wahai keponakanku. Biarkan aku sendiri melawan mereka." Qasim mengatakan, "Wahai paman, aku tidak mampu melihatmu." Al-Husain mengatakan, "Kembali nak, nanti ibumu bertambah sedih." Apa jawab Qasim? "Ibuku yang memakaikan pakaian ini ya." Imam pun berat melepas Qasim karena sayangnya Imam kepada Al-Hasan begitu tinggi. Akhirnya Qasim mencium kaki pamannya Abi Abdullah. "Wahai paman, izinkan aku membunuh mereka." Berat Al-Husain. Lalu Qasim mengeluarkan dari sakunya selembar wasiat yang ditulis oleh ayahnya Al-Hasan Al-Mujtaba. Imam melihat ternyata Imam Hasan berwasiat, "Wahai adikku, izinkan putraku Qasim bersamamu. Jadilah ia wakilku. Izinkan ya wahai Abu Abdillah." Melihat wasiat kakaknya, dengan berat Al-Husain mencium lalu melepas Qasim yang masih kecil berumur 11-12 tahun usianya. Dia ayunkan pedangnya. Dia menampilkan keperkasaan ayahandanya Al-Hasan Al-Mujtaba. Dia berhasil membunuh 40 orang. Lalu ketika dia membetulkan tali sepatunya, tali sandalnya, ada orang yang terkutuk membelah kepala Al-Qasim. Jatuh tersungkur Al-Qasim, teriak, "Ya wahai paman, ya amma, ya Abu Abdillah." Lari segera Al-Husain menuju medan pertempuran, dipeluk Qasim. Dia teringat Al-Mujtaba Hasan kakaknya. Dia ciumi Qasim sambil berlinang air mata. Al-Husain mengutuk perbuatan manusia durjana di padang Karbala. Dia bawa jenazah Qasim ke kemah, lalu disambut
dengan teriakan wanita-wanita Karbala, wa Qasimah. Hancur hati Abi Abdullah. Air mata belum mengering. Lalu dia meminta kepada adiknya Abbas, wahai adikku Abbas, telinga ini tak mampu mendengar teriakan wanita-wanita kehausan. Abbas pun mengatakan, benar wahai Abi Abdullah, hatiku hancur mendengar teriakan putri-putrimu, izinkan aku mengambil air untuk mereka wahai Abu Abdullah. Ya Sayyidi ya Maulai. Ingat Abbas, begitu tingginya penghormatan kepada Imam Hussein, tidak pernah mengatakan ya Abu Abdullah ya akhi, tidak pernah. Dia selalu memanggil Imam Hussein ya Sayyidi ya Maulai. Waktu Imam Ali syahid, Imam melihat kok tidak ada putranya Al-Abbas. Imam mengatakan, mana Abbas? Ma'arak. Aku tidak melihat Abbas di sini. Keluar Imam Hussein dari rumah Imam Ali, melihat Abbas duduk di luar dengan kedua kakinya seperti ini, menangis. Imam mengatakan, wahai Abbas, kenapa engkau di luar? Masuklah. Apa jawab Abbas? Ya Sayyidi ya Maulai, tidak mungkin, aku tidak mungkin masuk. Kenapa engkau tidak mau masuk? Di dalam Banatuz Zahra. Tidak pantas orang seperti aku masuk bersama Banatuz Zahra. Lalu maju Abbas mengambil air di sungai Furat. Ketika musuh menjaganya, menghalanginya, dia ayunkan kedua pedangnya. Banyak musuh berguguran, lalu sampai di sungai Furat. Dia ambil air, sebelum memasukkan dalam girbahnya, dia ingin mencicipi. Tapi dia ingat Abi Abdullah tuannya. Sayyidi Abi Abdullah belum minum, aku harus minum. Tidak mungkin. Dia kembalikan air itu. Dia tidak ingin lidahnya basah, sedangkan Al-Husain basah. Waktu kecil Abbas sering ngambilkan air. Kata Imam Ali, wahai Abbas, untuk siapa air ini? Untuk Sayyidi Abi Abdullah. Kata Imam Ali, nanti engkau besar seperti itu. Ketika dia masukkan air ke dalam girbah, teringat bayi-bayi mungil kemah-kemah Al-Husain nanti sebentar lagi akan tersenyum, karena air ini akan sampai ke lidah kering mereka. Teringat Sukainah, teringat Ruqayyah dan Abdullah Ar-Radhi. Lalu ketika dimasukkan ke dalam girbahnya, dia naiki kudanya, ternyata musuh telah mengintai dia. Ditebas tangan kanannya dan girbahnya terjatuh, putus tangannya. Lalu dia ambil girbah itu, tempat air itu dengan tangan kirinya, ditebas juga tangan kirinya dan terjatuh. Lalu dia meloncat dari kudanya dan dia gigit dengan kedua giginya. Dia bawa air itu menuju kemah Al-Husain. Ternyata musuh memanah tempat air itu, girbah itu, dan jatuh, dan air itu membasahi tanah Karbala. Menangis Abbas. Tangan sudah tidak ada lagi. Tangan Abul Fadl Abbas terkapas di tanah Karbala. Waktu lahir Imam Ali karamallahu wajha, waktu Abbas lahir, Imam tidak mencium keningnya. Waktu Abbas lahir, Imam Ali mencium kedua tangan Abbas. Kafil Abbas. Sekarang ketahuan bahwa makna dari ciuman Amirul Mukminin ketika Abbas lahir sekarang tampak. Tangan itu ada di tanah Karbala, bergerak karena baru saja mengebang girbah untuk putri-putri Abi Abdullah. Ketika terjatuh, dia panggil Al-Husain dengan kalimat, wahai saudaraku. Baru sekali Imam mendengar adiknya memanggil saudaraku, sehingga Imam rindu dengan kalimat ini. Mendengar kalimat itu, Imam terbang laksana Raja Wali, menyeruak masuk di tengah musuh. Dia menghalangi, dia membunuh banyak manusia, dan dia memeluk Abbas.
Lalu Abbas yang sudah wajahnya bersimbah darah mengatakan, siapa engkau? Jangan bunuh aku sebelum aku jumpa dengan kakakku Abi Abdullah. Lalu Imam Husain mengatakan, wahai saudaraku, aku Husain, aku akhuk. Aku saudaramu. Dipeluk Abbas. Abbas menangis. Ya Abu Abdullah, maafkan aku, tidak bisa menemanimu lagi, karena aku lihat datukku Rasulullah Az-Zahra Amirul Mu'minin. Dipeluk Abbas. Dengan terbata-bata dia mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Abdullah. Sebelum meninggal, Imam mengatakan, aku akan bawa engkau ke tenda. Kata Abbas, jangan wahai Sayyidi ya Maulai, jangan bawa aku ke kemah. Kenapa? Aku tidak ingin mereka menginjak-injak tubuhmu wahai adikku. Kata Abbas, jangan ya Sayyidi. Kenapa? Aku malu dengan Sukaina. Kenapa wahai adikku? Kata Abbas, aku janji bawakan air buat dia. Abbas syahid. Imam kembali ke kemah. Sukainah bertanya, wahai ayah, mana Abbas pamanku? Hancur hati Imam dan beliau tidak mampu menjawab pertanyaan Sukainah. Wah Abbas. Lalu Imam dengan sedihnya, mana bayiku Abdullah? Diambil dari ibunya. Imam membawa Abdullah Ar-Radhi, bayi yang masih baru berumur hari, telah ada di Karbala. Kehausan 3 hari tidak bisa menyusui karena ibunya tidak juga meminum air. Tidak ada seteguk air. Susu dari ibunda dari Abdullah Ar-Radhi tidak keluar. Lalu Imam membawa keluar. Wahai musuh, kalau engkau membenci aku, maka sayangilah bayi yang mungil ini yang tanpa dosa. Berilah sedikit air. Imam dengan permohonan yang teramat sangat, tapi jawabannya bukan air yang dibelikan oleh Abdullah Ar-Radhi. Ada orang yang terkutuk bernama Harmalah. Dia telah membidik, mana yang aku akan tempat lesatkan anak panahku. Lalu dia lesatkan anak panahnya dan tepat mengenai leher Abdullah Ar-Radhi. Darah memuncrat. Abdullah Ar-Radhi mengeluarkan darah. Imam mengambil semua darahnya lalu melemparkannya ke langit. Seluruh malaikat mengambil semua darah Abdullah Ar-Radhi. Satu tetes pun tidak jatuh ke tanah Karbala. Lalu Imam mengatakan, semua kecil karena semua ini terjadi dalam tatapannya Allah. Kembali Imam ke kemah, tapi Abdullah Imam tutupi dengan jubahnya. Ketika sampai di kemah, Sukainah mengatakan, wahai ayah, apakah Abdullah sudah minum? Apakah adikku Abdullah telah engkau berikan minum? Adakah seteguk air buat Abdullah? Lalu Imam membuka jubahnya dan melihat Abdullah dengan darah yang mengucur. Dan anak panahnya Imam tidak cabut. Lalu dijejerkan di samping Aliul Akbar, di samping Qasim. Semua telah syahid. Waktu saat-saat yang sangat memilukan tiba, datang utusan membawa surat dari Madinah. Imam membuka surat itu. Ternyata surat itu dari putrinya Fatimah Alilah. Putrinya mengatakan, wahai ayah, salamku untuk Abdullah Ar-Radhi, salamku untuk Aliul Akbar,
Salamku buat Qasim. Salamku untuk pamanku Abbas. Imam menengok ke kanan ke kiri, melihat semua yang disalami Fatimah Alilah telah gugur. Lalu imam maju ke medan pertempuran. 3 kali imam maju membunuh banyak ratusan tentara musuh dan kembali lagi ke medan pertempuran. Sampai yang ketiga, imam meninggalkan kemah Banat Ahlul Bait, putri-putrinya. Imam mengatakan, salam untuk kalian semua, setelah ini tidak ada lagi. Tidak ada, engkau tidak melihat aku kembali. Sabar atas segala ujian Allah. Bersandarlah, tawakallah kepada Allah. Imam melangkahkan kakinya. Lalu Zainab mengejar kakaknya, ya Aba Abdillah, sebentar. Jangan tinggalkan aku sebentar. Lalu Abi Abdillah kembali, wahai Zainab, tidak, sebentar saja, aku minta waktu darimu, wahai Abi Abdillah, wahai ayah, pak abangku. Apa yang kau inginkan? Zainab mengatakan, tolong buka jubahmu. Apa yang kau inginkan? Tolong kau buka jubahmu, ya Aba Abdillah. Dibuka jubahnya sehingga leher imam tampak. Lalu Zainab menciumi leher Abi Abdillah. Diciumi dengan linangan air mata. Setelah mencium Abi Abdillah, Zainab menghadap Madinah Al-Munawwarah. Wahai ibu, ya ummah, aku telah selesaikan amanatmu. Aku telah tuntaskan amanatmu. Mencium lehernya akan terpisah dari raganya. Imam lalu maju ke medan pertempuran. Ratusan anak panah menyerang imam. Ikhwan dan akhwat sekalian, imam dalam keadaan haus berhasil membunuh 1.500 lebih pasukan musuh. Lalu tenaga imam semakin hari semakin mengurang dan imam tertunduk lelah. Ada orang yang melemparkan batu yang dilesatkan tepat mengenai wajah imam. Lalu darah mengucuri wajah imam. Imam mengusapnya. Lalu imam jatuh dari kudanya. Ketika imam sedang membasuh wajahnya karena berlumuran darah, para musuh lalu menyerang imam. Ada yang melemparkan batu, ada yang melemparkan lembingnya. Imam jatuh tersungkur. Lalu putra dari Imam Hasan keluar dari kemahnya bernama Abdullah As-Sibt. Abdullah lari memeluk pamannya. Imam mengatakan, kembali nak. Kata dia, aku tidak akan berpisah dari pamanku. Dia letakkan wajahnya di dada imam. Lalu dia dibunuh. Ketika Abdullah dibunuh, imam tinggal sendiri. Wajahnya penuh dengan darah. Hewan sekalian, sekarang tubuh Al-Husain berada di padang Karbala. Musuh-musuh yang berubah menjadi serigala, laksana serigala mendekat. Ada orang yang ingin membunuh imam lalu dia mundur. Kenapa engkau mundur? Aku melihat Rasulullah. Wajah Rasulullah tampak padanya. Lalu ada orang yang berusaha mengambil cincin imam, dia tidak dapat, lalu dia memotong jari imam. Ada yang menginjak-injak. Dan inilah tragedi yang sangat menyayat hati. Seorang yang terkutuk bernama Shimir. Dia duduki dada imam. Dia tutup mukanya. Imam mengatakan, buka penutup mukamu. Aku ingin sekali melihat wajahmu. Apa urusanmu? Kata Shimir. Dia Al-Husain mengatakan, datukku berpesan bahwa aku akan dibunuh dengan orang yang banyak bulunya dan wajahnya menakutkan dan menjijikkan. Lalu dia membukanya
sambil memukul bibir Imam Husain dengan tangannya. 12 kali dia pukul bibir Imam Husain karena menghina dirinya. Keluar darah membasahi wajah Al-Husain. Lalu dia mulai adegan yang sangat memilukan hati. Dia keluarkan pisau, dia pegang kepala Imam Husain, dia letakkan pisau itu, lalu dia mainkan ke kiri dan ke kanan. Dia tidak mampu memotong kepala Al-Husain, lalu dia kembalikan. Dia telungkupkan Al-Husain, dia potong dari belakang. Wah Husaina, wah Husaina. Ketika pisau yang tajam itu berada di leher Al-Husain, Imam Husain teriak, Bismillah, Bismillah, wa billah wa ala millati Rasulillah. Lalu terputus kepala Al-Husain. Kepala yang sering diciumi Rasulullah diangkat. Lalu orang-orang menginjak tubuh Al-Husain. Wah Husain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي.